Kebakaran rumah di kawasan padat penduduk ini terjadi di Jalan Kampung Bidara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Api dengan cepat berkobar membakar rumah beserta isinya. Puluhan personil dikerahkan ke lokasi berupaya memadamkan api yang nyaris menyambar ke rumah lain. Diduga kebakaran ini dipicu dari perselisihan rumah tangga. Sang suami Wahidin cekcok dengan istrinya tega membakar rumahnya sendiri dengan cara membakar selimut di dalam kamar yang langsung menyebar ke barang-barang lain. Dari awal suami istri ini ribut, nggak tahu permasalahannya apa. Nah si istri ini dapat informasi pergilah ke rumah kakaknya. Nah si suami ini nyariin ke semua saudara-saudaranya, ke adik-adik saya. Nah, sampai hari ini siang ini juga ditelepon nggak aktif si istri. Tak ada korban dalam kejadian ini, sang istri dan seorang anaknya berhasil menyelamatkan diri, sementara Wahidin melarikan diri masih dalam pengejaran Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di Ponorogo, Jawa Timur berebut makanan gratis saat perayaan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo. Pembagian makanan gratis ricuh setelah acara yang digelar oleh DPRD Ponorogo mundur hingga 2 jam. Ratusan warga berdesak-desakan berebut makanan gratis dari sejumlah lapak di alun-alun Ponorogo dalam rangka perayaan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo. Sekitar 120 pedagang kaki lima yang menyajikan ribuan makanan gratis kewalahan saat warga menyerbu makanan dan minuman. Akibatnya sejumlah peralatan milik pedagang rusak. Kericuhan terjadi saat pembagian makan yang dijadwalkan pukul 10 pagi molor hingga 2 jam. Ini mubazir malahan. Kenapa? Nggak mau ditata, Bu? Ini buang, nggak mau ditata, ngaku dikeroyok komburi, kabeh awakku digerayahi kok. Buruk kayak melarikan diri. Rebutan juga? Iya ikut. Kenapa, Bu? Saya nunggu dari pagi, udah lapar Pak. Gimana? Seneng? Seneng, alhamdulillah rame. Acara bagi makan gratis ini dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dengan harapan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya ini secara otomatis karena mereka membuat berapapun langsung kita beli, artinya tidak ada istilah tidak laku. Tapi ini lebih pada sekali lagi pemberdayaan secara langsung, secara nyata, secara konkret. Masyarakat kita belajar bersama-sama. Dan yang terpenting, ayo jujur bersama-sama. Selain bagi makanan gratis di alun-alun, juga ada makanan gratis di ratusan warung makan di Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, kapal KM Kirana 1 terbakar di perairan Laut Semarang dipicu percikan api saat perbaikan di ruangan penumpang. Upaya pemadaman berlangsung selama 6 jam. Kapal KM Kirana 1 terbakar di perairan Laut Semarang. Tim SAR memastikan tidak ada penumpang dalam kapal. 53 kru kapal berhasil diselamatkan. Kebakaran terjadi sore hari saat kapal dalam perbaikan dan akan bersandar. Kebakaran diduga dipicu akibat percikan api dari ruangan penumpang. Api bisa dipadamkan setelah 6 jam proses pemadaman. Rombongan Kiai dan keluarganya diserang sekelompok orang tak dikenal saat akan menghadiri pengajian di pesantren Al-Baghdadi, Karawang, Jawa Barat. 1 jemaah babak belur dianiaya massa. Sekelompok orang tak dikenal menyerang mobil rombongan Kiai di Jalan Irigasi Warung Doyong, Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Aduh ya Allah, Tak hanya menyerang mobil yang ditumpangi Kiai dan keluarganya, pelaku juga menganiaya salah seorang anggota Banser yang turut serta di rombongan. Menurut korban, saat kejadian mereka hendak menuju undangan pengajian di pesantren Al-Baghdadi dan tak diketahui alasan penyerangan. Mobil Abah di Palang. Saya sebagai mungkin itu kiai saya dan guru saya refleks turun dari motor menghadang mereka dan mereka berteriak-teriak mana kimat. Cuma saya adu mulutnya nggak ada kimat, tetap mereka maksa. Usai peristiwa penyerangan, ratusan anggota Banser menyerbu kantor Mapolres Karawang mendesak pengusutan kasus penyerangan. Kami meminta untuk segera
Bapak Kapolres menangkap pelaku persekusi itu. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai perlombaan unik mewarnai jelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 mendatang. Di antaranya lomba tangkap bebek memakai penutup corong di wajah dan lomba bersepeda di atas sungai. Keseruan lomba tangkap bebek diikuti warga di Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Wajah para peserta ditutupi karton berbentuk corong, hanya memiliki satu lubang kecil untuk melihat. Ternyata tangkap bebek ini sulit dilakukan meski area lomba kecil. Sebagian warga sampai beradu badan, ada pula yang sampai terjatuh. Soalnya kan ini rame banget kondisinya gitu. Warga udah juga ikut senang, jadinya ya sama-sama happy lah gitu ada lomba kayak gini. Menghibur nggak ini? Menghibur banget gitu, apalagi warganya antusias untuk ikut lomba-lomba kayak gini gitu. Di Surabaya, Jawa Timur, lomba balap sepeda di atas sungai digelar warga Kampung Jogoloyo. Anak-anak hingga remaja beradu ketangkasan dan keseimbangan mengayuh sepeda. Lintasan sepeda adalah papan kayu selebar 15 cm dengan panjang 30 meter yang ditaruh di atas sungai. Peserta harus mengatur keseimbangan dan berkonsentrasi mencapai garis finish. Jika tak hati-hati, peserta akan tercebur ke sungai. Ya, fokus saja. Fokus saja ya? Sebelumnya sudah pernah ikut lomba gini nggak? Nggak pernah. Baru ini kali ini. Ini tadi nyoba berapa kali tadi? 2 kali. 2 kali? Duanya berhasil. Setiap peserta diberi kesempatan 2 kali untuk melintasi perlintasan papan di atas sungai. Jika gagal mencapai finish, peserta dinyatakan gugur. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya mengejutkan, pengunduran diri Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar menimbulkan pertanyaan benarkah adanya faktor luar pendorongnya. Meski akan ada pihak tertuduh yang membantah, sosok yang akan menggantikan Erlangga Hartarto akan menjadi jawaban siapa berada di balik pengunduran diri Erlangga. Usai mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Minggu siang, Erlangga meninggalkan rumah dinas Menko Perekonomian di kawasan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tak seperti biasa yang mudah ditemui wartawan, Erlangga pergi tanpa keterangan. Pengunduran diri Erlangga dari jabatan Ketua Umum mengundang banyak pertanyaan termasuk jajaran pimpinan Partai Golkar yang bingung dengan manuver ketuanya. Partai Golkar tengah mengalami guncangan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa Munaslup lebih cepat dari jadwal semestinya Desember ini. Erlangga Hartarto sempat masuk dalam bursa kandidat ketua umum dalam Munaslup, namun setelah pengunduran dirinya tinggal 3 kandidat kuat calon ketua umum. Ketiga kandidat tersebut adalah Bambang Susatyo, wakil ketua umum Partai Golkar, yang kini sebagai ketua MPR RI. Yang kedua Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Kepala BKPM. Dan ketiga Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Muncul pertanyaan apakah tekanan terhadap Erlangga Hartarto untuk mengundurkan diri karena Munaslup sendiri sudah sedemikian dekat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, hari ini menerima surat pengunduran diri Yusuf Hamka atau Babah Alun sebagai calon Wagub DKI Jakarta. Namun yang menjadi isu adalah siapa pengganti Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar, dan wartawan sejak pagi tadi mencoba untuk mengumpulkan informasi. Jen Cahyani dari kantor DPP Partai Golkar akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Jen, silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Wiki dan juga pemirsa. Saat ini saya masih berada di kantor DPP Partai Golkar. Tadi sekitar pukul 10 pagi, Yusuf Hamka atau yang kerap disapa Babah Alun menyampaikan atau menyerahkan surat pengunduran dirinya dari Partai Golkar. Dan diterima suratnya oleh staf kesekretariatan, dan Yusuf Hamka ini belum sempat bertemu dengan petinggi Partai Golkar yang sempat tadinya dikabarkan Sekjen Partai Golkar akan menerima suratnya, namun sementara ini Sekjen Partai Golkar belum ada di tempat, sehingga tadi Babah Alun atau Yusuf Hamka ini hanya menyerahkan suratnya saja. Dan di dalam surat tersebut ada tertuang beberapa alasan, diantaranya alasan keluarga atau tekanan dari keluarga untuk
tidak maju ke pilkada dan juga tidak kembali tidak menjadi kader partai ya. Dan Babah Alun atau Yusuf Hamka ini menyatakan akan mundur sepenuhnya dari dunia politik dan juga dari pilkada. Dan 4 hari lalu Yusuf Hamka ini sudah menerima instruksi secara lisan dari Airlangga Hartarto untuk maju ke Pilkada Jawa Barat sebagai diisukan kuat ini akan menjadi wakil dari Deddy Mulyadi dari Partai Gerindra. Namun pada hari Minggu, hari kemarin, ini Yusuf Hamka menyatakan akan mengundurkan diri atau saat ini sudah mengundurkan diri dari Partai Golkar menyusul pengunduran diri dari Airlangga Hartarto dari Ketua Umum. Dan ini tentu saja menjadi pertanyaan besar ya, apakah ada tekanan besar di dalam partai atau adakah sesuatu yang ada di dalam partai yang membuat ini mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum disusul dengan Yusuf Hamka. Dan saat ini kami masih mencoba untuk mencari keterangan baru dari petinggi Partai Golkar terkait hal tersebut. Saya kembalikan ke Anda, Wiki. Baik Jen, kita akan pantau terus perkembangannya seperti apa dari sana. Terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pengamat politik Yusak Farhan menilai ada tekanan eksternal terkait pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Yusak menduga Partai Golkar terbelah secara internal dalam beberapa faksi. Di antaranya adalah faksi yang mendukung Presiden Joko Widodo masuk dalam kepengurusan Partai Golkar. Kalau Munaslup digelar, saya kira ini akan menjadi arena pertempuran atau arena pertarungan dari faksi-faksi yang menginginkan atau mengincar kursi Ketua Umum Golkar, termasuk faksi eksternal yang selama ini terrepresentasikan dari manuver-manuver politiknya Pak Bahlil ya. Jadi bisa saja manuver politik Pak Bahlil ini sengaja untuk memberikan jalan mulus kepada faksi Pak Jokowi. Dalam hal ini bisa jadi Pak Jokowi sendiri, bisa jadi Mas Gibran untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Tapi saya kira yang paling realistis adalah Pak Jokowi, karena pasca lengser, problem utama yang akan dihadapi Pak Jokowi adalah tidak punya kendali terhadap partai politik, sehingga ini sangat rawan sekali. Sehingga kepentingan Pak Jokowi ke depan adalah bagaimana bisa ikut mengendalikan kekuasaan dengan cara mengendalikan partai politik. Nah, satu-satunya partai politik besar yang memungkinkan adalah memang Partai Golkar. Spanduk bertuliskan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep bertebaran di wilayah Jakarta. Spanduk Kaisang 2024 hingga 2029 bertebaran di jalan utama dan jembatan penyeberangan orang di Jakarta. Spanduk ini digadang-gadang menjadi pertanda Kaisang bakal menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Dalam spanduk terpampang foto Kaisang Pangarep serta tulisan DKI Jakarta di bawah spanduk. Belum diketahui siapa yang memasang spanduk Kaisang yang bermunculan hampir bersamaan dengan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pemirsa, hingga siang hari ini Presiden didampingi oleh para menteri masih mengikuti groundbreaking pembangunan sejumlah proyek di IKN. Sudah ada Muhammad Zulhilmi di lokasi. Hilmi, apa saja proyek yang dilakukan groundbreaking saat ini di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami masih menunggu kedatangan Presiden untuk melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor dari salah satu bank swasta yang ada di Indonesia. Namun untuk dapat kami sampaikan atau kami ceritakan mengenai agenda Presiden pada hari ini, dimulai pada Senin pagi tadi mengikuti ataupun menjalani sidang Kabinet Paripurna bersama para sejumlah menteri yang hadir dan juga ada beberapa Menko dan juga ada Kapolri, Panglima dan juga Jaksa Agung. Tadi suasana dari sidang Kabinet Paripurna ini bisa dapat kami gambarkan adalah begitu hangat, begitu Wiki dan juga pemirsa, di mana sebelum melakukan sidang Kabinet Paripurna tadi sejumlah menteri berkumpul di sebuah area danau dan mereka satu sama lainnya saling bercengkrama. Bahkan Menteri ataupun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini terlihat hadir
dan juga sempat berbincang dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan semuanya saling berinteraksi satu sama lainnya. Kemudian jika dapat kami sampaikan bahwa sidang Kabinet Paripurna tadi Presiden Joko Widodo membahas yakni mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, yang menyebut adalah pembangunan IKN ini merupakan forest city ataupun hutan kota, bukan hutan beton. Kemudian Presiden juga menekankan bahwa pembangunan IKN ini harus dilanjutkan, dan itu juga diaminkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Demikian, Wiki. Baik, Hilmi, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 12 tower hunian ASN di Ibu Kota Nusantara sudah rampung dan akan difungsikan untuk menginap tamu undangan peringatan 17 Agustus mendatang. Nantinya pada akhir September, 12 tower ini akan diisi ribuan ASN, TNI, dan Polri yang pindah ke IKN. Seperti inilah hunian ASN Hankam di kawasan inti pusat pemerintah Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Total ada 12 tower di IKN yang akan dihuni ratusan ASN pada akhir September nanti. Satu tower setinggi 12 lantai dengan total 60 kamar, masing-masing unit memiliki 3 kamar tidur. Di setiap kamar dilengkapi dengan tempat tidur, meja kerja, dan AC. Ruang keluarga juga telah dilengkapi dengan sofa dan televisi. Dapur pun telah dilengkapi dengan kitchen set. ASN yang berkeluarga bisa tinggal dalam satu unit, sementara untuk ASN lajang akan tinggal bersama-sama atau bertiga dalam satu unit. Mungkin ya, kalau saya jadi ASN saya akan sangat termotivasi untuk pindah ke sini. Pembangunan seluruh tower ASN sudah rampung pada Agustus ini, namun akan difungsikan terlebih dulu sebagai tempat menginap tamu undangan peringatan kemerdekaan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, di Kota Bandung, Jawa Barat, tempat makan masakan Sunda mudah dijumpai. Namun ada satu tempat makan yang menjadi daya tarik karena makanannya dimasak menggunakan tungku dan kayu bakar. Warung Nasi Emak Eyot, cita rasanya yang otentik membuat warung ini diserbu pengunjung terutama di jam makan siang. Inilah antrian panjang pengunjung warung Nasi Emak Eyot di Jalan Kawaluyaan, Jatisari, Bandung, Jawa Barat. Terdapat beberapa pilihan menu masakan seperti ikan goreng, ayam, pepes tahu, karedok, dan juga perkedel. Ada yang menjadi daya tarik dari warung nasi ini karena proses masaknya menggunakan tungku dan kayu bakar sehingga menambah cita rasa. Tempat makan Emak Eyot sudah berdiri 10 tahun dengan mempertahankan khas tradisional di tengah banyak tempat makan yang lebih modern. Suasananya, masaknya masih pakai sulu, jadi masih alami, jadi masih alami gitu. Harunya beda sama yang di ikan pindang goreng, jengkol sama karedoknya. Setiap harinya tempat makan ini ramai pengunjung, bahkan bisa menghabiskan 50 kg ikan dan 30 kg ayam. Pindang dulu, terus direbus sampai 2 jam atau 3 jam, lalu digoreng. Ini ada yang menarik nih, tungku ini. Iya. Mengapa masih menggunakan tungku? Ya ada khas dari awal bukanya pakai itu gitu, pakai suluh. Mulai dari Rp15.000 per porsinya, pengunjung sudah bisa makan di tempat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, 205 bendera merah putih dikibarkan di bawah air terjun di Asahan, Sumatera Utara. Bendera merah putih sepanjang 79 meter ini dibentangkan untuk menumbuhkan rasa patriotisme serta cinta tanah air. Sebanyak 250 bendera merah putih berkibar di kawasan wisata air terjun Panot, Asahan, Sumatera Utara, disertai pemandangan yang indah. Tidak hanya itu, bendera merah putih sepanjang 79 meter juga dibentangkan di bawah kaki air terjun oleh para pelajar.
Pengibaran bendera merah putih ini dilakukan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan kebangsaan serta cinta tanah air. Kita harapkan yaitu rasa patriotisme, rasa kebangsaan yang tinggi, bahwa negara ini adalah milik kita. Marilah kita rayakan semeriah mungkin dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-7. Air terjun Panot memiliki ketinggian 250 meter ini merupakan ikon wisata Kabupaten Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa. Bisnis bakso goreng alias basreng, seorang guru di Bandung Barat sukses meraup omset ratusan juta rupiah. Kini ia memiliki lebih dari 100 karyawan yang sebagian merupakan orang tua murid di sekolah tempatnya mengajar. Siapa tak kenal basreng alias bakso goreng? Camilan gurih dan lezat yang kini menjadi kegemaran semua kalangan. Kepopuleran basreng rupanya menginspirasi seorang guru perempuan di Cikalongwetan, Bandung Barat ini untuk merintis usaha sejak 9 tahun lalu. Neng Wulan atau akrab disapa Wulan Lingling ini awalnya hanya memiliki 10 orang karyawan. Namun seiring waktu permintaan pasar semakin meningkat. Ia pun mulai merekrut orang tua murid tempatnya mengajar untuk ikut terlibat dalam usaha basrengnya. Kini bisnis basrengnya berhasil merekrut hingga 115 karyawan. Jika dulu sehari hanya sanggup memproduksi 1 kg basreng, kini sudah mampu memproduksi hingga 1 ton basreng per hari. Awal mulanya kan saya di samping sebagai owner dari Queen Management, saya itu adalah seorang pendidik di SMP dan banyak sekali murid yang saya terima dan temui anak-anak tuh kurang, maaf gitu ya. Jadi kenapa tidak untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya ya sudah dari situlah kita berkembang banyak dari desa tetangga, desa saya sendiri gitu. Banyak orang tua murid yang membungkus di perusahaan Queen Management. Alhamdulillah di 70 juta ada. Per bulan ya? Oh, kalau per bulan 300 ada. 300 juta. Iya. Sementara orang tua murid yang direkrut mengaku dengan adanya usaha basreng ikut terbantu dari sisi perekonomian karena menambah penghasilan keluarga. Alhamdulillah sesudah ada pekerjaan ini membantu buat ekonomi keluarga sedikit-sedikit buat sekolah, buatlah jajan anak gitu, membantu sekali. Wulan berharap usahanya dapat berkembang sehingga bisa terus menambah lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, karakter Kiko dan Lola kembali hadir meramaikan event Forever Mom and Baby Expo 2024 di AIS BSD Tangerang, Banten. Berbagai aktivitas seru seperti meet and greet, kemudian mewarnai dan menyusun puzzle dapat pengunjung lakukan di booth MNC Animation. MNC Animation kembali meramaikan gelaran Forever Mom and Baby Expo Fombex 2024 yang digelar di Hall 3 AIS BSD Tangerang. Di sini pengunjung terutama anak-anak dapat bertemu langsung dengan karakter Kiko dan Lola serta mengikuti berbagai aktivitas seru seperti mewarnai, menyusun puzzle, dan bermain untuk mendapatkan merchandise Kiko. Tidak hanya itu, MNC Animation juga memperkenalkan game terbaru Kiko Survivor dan film terbaru MNC Animation yang berjudul Zana Whisper of Volcano Isle. Pada acara Fombex kali ini, Games Plus akan menghadirkan game terbaru Kiko, yaitu Kiko Survivor. Game lokal yang tidak hanya menghibur tapi juga mudah diakses dan dimainkan oleh berbagai kelompok usia. Ini pasti lebih menarik karena brand yang berpartisipasi juga lebih banyak dan lebih bagus-bagus, dan aktivitinya pun juga lebih banyak dan lebih menarik, dan kita juga masih bekerja sama dengan MNC Animation untuk membuat suasana lebih menarik karena adanya meet and greet dengan Kiko ya pastinya. Forever Mom and Baby Expo 2024 berlangsung dari tanggal 7 sampai 11 Agustus 2024
dari pukul 10 hingga 9 malam. Dari Tangerang, Naura Safikah dan Di Bernardi, Ainus melaporkan.